Welcome to my channel. Ya, halo, salam sehat teman-teman semua, salam Tim Nasional Indonesia, dan juga selamat Hari Rabu. Ini satu hari kita ya, atau 24 jam, tepat 24 jam ini gua rekam. Ini gua rekam menuju jam 6 sore waktu Doha, Qatar. Saat ini gua ada di kompleks lapangan latihan di Al Ersal, tentunya di Doha, Qatar, masih dalam rangka menemani, mengawal, mendoakan, mensupport dan juga menyiarkan kegiatan perjuangan Tim Nasional Indonesia Under 23 di Piala Asia U23. Ya, seperti yang gua katakan tadi, dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan berjuang untuk mencetak sejarah. Apakah benar Indonesia mampu menorehkan tinta emas untuk yang kesekian kalinya setelah kita beberapa kali menciptakan sejarah? Tapi tentunya ini akan menjadi sejarah yang manis seandainya kalau besok kita bisa menanggulangi Irak dan kemudian menyegel satu tiket ke Olimpiade Paris di bulan Juli Agustus nanti. Tentunya ini akan menjadi tugas yang sangat penting, akan menjadi 90 atau mungkin 120 menit yang akan sangat penting dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ya, saat ini gue masih ada di depan pintu masuk lapangan yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia menjalani latihan, dan kita masih menunggu Timnas Indonesia. Ini sudah kurang lebih 10 menit lagi menjelang latihan, dan sejauh ini Timnas kita belum datang, busnya belum terlihat, tapi mungkin sebentar lagi akan lewat busnya, dan kita akan mengikuti juga bagaimana kondisi latihan dari Muhammad Ferrari dan kawan-kawan. Dan dari sana kita akan melihat bagaimana kebugaran Justin Hubner, kemudian juga yang lain-lainnya. Dan dari update terakhir memang tidak ada masalah ya, kecuali Il Capitano Rizky Ridho yang tidak bisa tampil karena straight red card saat menghadapi Uzbekistan beberapa hari yang lalu. Ya, ini satu PR yang tentunya harus dikerjakan dengan maksimal oleh Sintayong, karena tentunya ini akan menjadi satu bolong yang harus ditambal dengan baik oleh Sintayong. Meskipun kemungkinan besar dari skuad yang ada, ini kemungkinan Komang Teguh yang akan menggantikan posisi dari Rizky Ridho, kemudian bertrio dengan Justin Hubner dan juga dengan Muhammad Ferrari. Mungkin tinggal PR-nya di sini, apakah Justin Hubner nanti akan ditempatkan sebagai CB kiri atau akan ditarik ke tengah sebagai CB sentral menggantikan Rizky Ridho. Itu adalah ruang privasi atau ruang otonom dari Sintayong yang lebih paham kondisi pemain, kondisi kemudian juga di antara mereka apakah opsi menempatkan tetap Hubner sebagai CB kiri atau akan menarik dia sebagai CB tengah menggantikan Rizky Ridho. Dan Rafael Strijk, El Klemer akan segera kembali. Tentunya ini sebuah keuntungan yang sangat positif ya buat tim nasional kita, di mana kita sudah lihat aksi dari Rafael Strijk ketika menciptakan brace ke gawang Australia, tapi sayang setelah itu dia melakukan pelanggaran yang harus membuat dia disuspensi dan tidak bisa tampil di laga melawan Uzbekistan ya. Padahal dengan kehadiran dia, walaupun memang kesannya seperti klemer-klemer begitu ya, tapi positioning dia, kemudian pantulan bolanya itu ya, yang membuat Marcelino Ferdinand dan Witan itu seperti punya teman bermain di depan. Kehilangan dia, kita tidak bisa mencetakkan satu shot on goal pun, hanya ada 2 atau 3 attempts, itu pun dari Kelly Stroyer dan juga dari Marcelino Ferdinand itu masih jauh dari target. Jadi kita berharap, kita semangati semoga Rafael Strijk ketika dia kembali nanti besok dengan nomor 11-nya bisa membawa Indonesia terbang tinggi ke Paris. Oke. Dan gue mau mengupdate sedikit terkait dengan tiket. Kita semua udah tahu sudah sold out, tapi gue berharap bukan hanya sold out tapi juga Stadion Abdullah bin Khalifah besok akan dipenuhi oleh penonton Indonesia, karena kemarin kalau kita lihat saat menghadapi Uzbekistan itu tidak terlalu penuh, apalagi di saat yang sama Uzbekistan saat itu juga pendukungnya agak lumayan walaupun tetap lebih sedikit dari Indonesia. Jadi semoga besok Abdullah bin Khalifah benar-benar pecah, benar-benar penuh, tidak ada satu bangku pun yang tersisa, dan sebanyak mungkin bisa diisi oleh fans Indonesia. Meskipun juga pendukung Irak juga kemungkinan akan lumayan datang, karena ada cukup banyak juga diaspora Irak yang tinggal ataupun menetap di Qatar. Terkait wasit, memang banyak yang bertanya kenapa gue tidak mau menyinggung soal wasit, karena menurut gue kita lebih baik fokus untuk melihat kekuatan, kelemahan, bagaimana cara membenahi tim nasional kita sendiri.
ketika kita terlalu banyak membahas wasit, maka energi kita lebih banyak habis untuk mencaci maki, mencari kesalahan. Lebih baik kita mamah diri supaya kita bisa fokus ke pertandingan menghadapi Irak. Dan tentunya juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Gue berharap dukungan yang sepantasnya dan jangan sampai justru malah counter produktif ya, seperti dihimbau juga oleh KBRI agar fans itu tidak terlalu dekat dengan pemain saat di hotel. Ada waktunya nanti mungkin saat mereka rileks atau mungkin setelah pertandingan boleh, tapi saat ini mereka sedang fokus ingin berperang ya, jangan terlalu diganggu. Bahkan gue sempat mendapatkan informasi A1 itu bukan informasi lagi, memang pengakuan dari beberapa diaspora yang di sini. Mereka sengaja breakfast di hotel Westin and Spa untuk agar bisa dapat melihat langsung, merekam ataupun meminta foto dengan para pemain. Nah, ini yang mungkin untuk sementara kita tahan dulu egonya. Kita ada waktunya nanti kalau memang sudah dalam situasi yang rileks. Dan kita lihat ada bus timnas yang sudah datang. Ini dia. Kita akan berikan waktu kepada bus timnas Indonesia yang tentunya dipimpin oleh Coach Shin akan segera melakukan latihan terakhir. Ya, ini dia, datangnya agak ngepas ya, kurang 5 atau kurang 6. Dan semoga timnas kita tetap berjuang, semangat. Itu dia sudah memasuki lapangan latihan, dan dalam waktu mungkin 5 menit lagi mereka akan segera melakukan pemanasan dan kemudian tactical game dalam unit-unit kecil, dan juga tentunya setelah itu kita akan disuruh keluar ya, media, karena memang latihan-latihan yang rahasia ya. Kita akan saksikan juga bagaimana kondisi Rafael Strike, kondisi pemain lainnya, dan Pratama Arhan juga akan menjadi salah satu pemain yang akan kita lihat karena dia beberapa kali mendapatkan benturan. Ya, itu dia benturan, dan kita berharap yang bersangkutan dalam keadaan yang sehat, karena kita tahu kita sangat mengandalkan lemparan jauh dari Pratama Arhan. Mudah-mudahan kita mendapatkan gol dari lemparan jauh dari Arhan yang tentu saja beberapa kali juga menyumbang gol, salah satunya gol kemenangan dari Vietnam di GBK ketika Eki Maulana Fikri bisa mencetak gol dari proses tersebut ya teman-teman. Jadi itu dia bus timnas Indonesia yang sudah mulai turun. Ada Coach Shin, ada Hernando Ari tadi terlihat, Coach Nova juga. Semoga mereka tetap semangat, tetap fokus, jangan tertekan, supaya mereka besok bisa menanggulangi Irak yang tentunya juga mereka tidak akan tinggal diam ya. Mereka akan fight, dan bahkan mereka sudah wanti-wanti akan mencoba melihat video kemenangan Uzbekistan dari Indonesia dan mencoba mengcopy pasnya. Tapi kita semua percaya di bawah Sintayong adalah pelatih yang jenius menurut pengakuan dari rekan gua yang ada di sini dari Korea Selatan, dan dia pasti punya serum, dan kali ini mudah-mudahan serumnya mujarab untuk bisa mengatasi ya agresivitas dan juga ada mungkin juga intrik-intrik yang sering sekali diperagakan oleh tim dari Irak ya. Ya, mungkin itu dulu untuk sementara laporan gua dari Al Ersal dari Doha, Qatar, satu hari menjelang pertandingan final perebutan tempat ketiga. Walaupun mungkin buat kita ini seperti final, kita tidak tahu kemana takdir akan berujung, takdir tim nasional under 23. Yang pasti gue akan mengawal terus perjuangan mereka, akan menyiarkan terus, mendukung juga di saat yang sama agar mereka bisa sukses dan juga membanggakan 269.999 fans tim nasional Indonesia. Oke, untuk sementara mungkin ini dulu laporan dari gue dari lapangan latihan Al Ersal Doha, Qatar. Buat kalian stay tune terus mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia, dan seperti biasa gue akan berharap kalian dalam keadaan sehat dan juga bahagia.